Baliho Puan ada di mana-mana, bahkan di seantero negeri. Tetapi hasil survei menunjukkan jika elektabilitas Ganjar unggul dari Anies Baswedan dan juga bahkan Prabowo Subianto. Kita tahu kan, seolah-olah di jalanan itu ada perang baliho. Ya, yang paling menonjol antara Airlangga sama Puan. Melihat kedua baliho tersebut, saya jadi teringat kayak Indomaret dan Alfamart. Ya, saling berdampingan, seolah-olah saingan. Tetapi dari survei, elektabilitas Ganjar Pranowo malah unggul ya. Ya, kemungkinan ini adalah suara rakyat. Suara rakyat menginginkan Ganjar Pranowo memang. Ya, tetapi apa boleh buat? Ganjar Pranowo tidak punya partai. Saya kok jadi mikir-mikir ya, kenapa Presiden Joko Widodo tidak membuat partai sendiri ya? Misalkan Jokowi bikin partai sendiri, ya kemungkinan banyaklah pendukungnya, pengikutnya. Ya seperti Ganjar Pranowo ditarik, Tri Risma ditarik ke partainya Jokowi. Kemungkinan banyak yang ikut ke partai Presiden Joko Widodo. Tapi kenapa ya tidak membuat partai? Tetapi ngomong-ngomong soal baliho, padahal baliho itu ada ribuan. Dan bahkan kemarin Gibran Rakabuming Raka malah mengaku dapat instruksi dari partai. Dan menurut dari elit PDIP, baliho Puan bukan untuk menyambut Pilpres 2024, melainkan menurut elit PDIP tersebut kebanggaan karena Puan adalah perempuan yang memimpin di DPR. Tetapi kenapa ya harus buang-buang uang seperti itu jika tidak untuk Pilpres? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Baliho Puan ada di mana-mana. Tak disangka, Ganjar makin dikdaya. Baliho elit PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani mulai bermunculan seantero negeri. Kemunculan itu ternyata sempat dibarengi dengan mencuatnya kritik terkait tata bahasa dalam baliho tersebut. Baliho hingga spanduk Puan Maharani ternyata dipasang oleh para kader-kader yang ada di DPD hingga DPC PDIP. Selain itu, ada pula kader yang menjadi anggota DPR spontanitas memasang billboard di daerahnya pemilihannya. Yang dipasang itu bermacam-macam. Yang billboard itu spontanitas kolektif fraksi. Yang baliho dan spanduk ada yang dipasang oleh DPD atau DPC, kader di daerah dan para relawan, kata elit PDIP Hendrawan Supratikno pada Senin 2 Agustus 2021. Yang anggota DPR memasang billboard, katanya. Hendrawan sempat memberikan penjelasan terkait maksud pemasangan baliho Puan Maharani dan billboard tersebut. Dia menyebut ada juga pesan-pesan yang tertuang dalam baliho ataupun billboard tersebut. Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak Puan Maharani adalah perempuan pertama ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah Republik Indonesia. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan himbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan, ujar Hendrawan. Kemudian Hendrawan membantah jika pemasangan baliho Puan Maharani di mana-mana ini merupakan langkah menyambut Pilpres 2024. Kami belum bicara 2024. Kami lebih fokus untuk memperkuat persatuan dalam menghadapi persoalan-persoalan berat yang sedang kita hadapi, kata Hendrawan. Namun demikian, pemasangan baliho Puan Maharani ini ternyata disorot oleh sejumlah pihak. Salah satunya yang menyoroti yakni anggota DPR dari fraksi Gerindra, Fadlizon. Dia sempat mengoreksi tata bahasa yang tercantum pada baliho Puan Maharani. Salah satu yang ia coba koreksi yakni kata kebinekaan di dalam baliho tersebut. Mari gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar apabila dalam bentuk baliho besar yang terpampang ke seantero negeri, kata Fadlizon dalam cuitan Twitter yang dibagikan kepada wartawan pada Senin 2 Agustus. Fadlizon menyatakan cuitannya itu terkait baliho Puan Maharani. Fadli mengoreksi kata kebinekaan yang seharusnya menjadi kebinekaan.
Dia merujuk koreksi itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang benar itu kebinekaan, bukan kebinekaan. Tapi kelihatannya semua baliho sudah dipajang. Sekedar koreksi, ujarnya. Fadlizon lantas memperinci arti kebinekaan. Fadlizon juga berbicara soal persatuan. Kebinekaan artinya keberagaman berbeda-beda, harusnya bukan keberagaman yang ditonjolkan, tapi persatuan dalam keberagaman itu. Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika dalam serat Kakawin Sutasoma, karya Empu Tantular. Jadi jangan kita kepakkan sayapnya, ujarnya, perbedaan tapi persatuan. Tak terima baliho Puan Maharani dikoreksi, Hendrawan Supratikno menepis pendapat Fadlizon. Hendrawan Supratikno menyebut koreksi yang disampaikan Fadlizon pada penulisan Bhinneka di baliho Puan Maharani benar jika dilihat sesuai KBBI. Meski begitu, Hendrawan menyebut koreksi tersebut menjadi salah lantaran kata Bhinneka dalam baliho Puan Maharani sebetulnya memiliki konteks yang berbeda. Dia menyebut kata Bhinneka dalam baliho Puan sesuai dengan konteks Bhinneka Tunggal Ika. Fadlizon benar, dalam KBBI yang ada kebinekaan, namun kebinekaan benar bila yang diacu dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, dan itu konteks narasi tersebut, kata Hendrawan. Hendrawan menyebut konteks yang ada dalam baliho Puan Maharani mengandung makna saling menghormati dan saling menghargai. Sementara itu koreksi yang disampaikan Fadlizon, kata Fadlizon memiliki tafsir membesar-besarkan perbedaan. Terima kasih untuk Pak Fadlizon yang selalu mengingatkan kita terhadap arti penting konteks dalam kajian sastra dan budaya. Konteks membuat teks menjadi penuh makna, ujarnya. Diketahui lembaga survei indikator politik mencatat tingkat keterpilihan atau elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melampaui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ketiganya menempati tempat teratas dalam survei terkait pemilu 2024 ini. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut Ganjar bahkan menjadi yang teratas dari 15 nama potensial calon presiden di tahun 2024. Satu adalah Ganjar, kemudian Mas Anies, kemudian Pak Prabowo. Itu secara statistik tidak signifikan tiga nama ini. Jadi Ganjar meski di peringkat pertama tidak beda secara signifikan dengan Anies dan Prabowo, kata Burhan dalam rilis survei yang dilakukan secara virtual pada 21 Juli lalu. Indikator mencatat elektabilitas Ganjar pada Juli 2020 mencapai 16,2%, meningkat dari 11,8% di Mei 2020. Sementara itu, elektabilitas Anies pada 15%, meningkat dari 10,4% di Mei lalu. Adapun Prabowo memiliki elektabilitas 13,5%, turun dari 14,1% pada Mei 2020. Selain tiga figur itu, ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno 9,2%, Gubernur Jawa Barat 8,6%, dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY 6,8%. Ada pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 3,6%, Ketua DPR RI Puan Maharani 2,0%, mantan Panglima TNI Gatot 1,4%, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 1,3%. Selain itu, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir 1,0%, Menko Polhukam 0,8%, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,3%, Kepala BIN Budi Gunadi 0,2%, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 0,2%. Burhan menyampaikan pihaknya membandingkan elektabilitas para tokoh sebelum dan setelah pandemi. Sejumlah nama mengalami penurunan seperti Prabowo, Khofifah, dan Erick, sementara nama lain cenderung naik. Survei dilakukan Indikator Politik pada 13 sampai dengan 16 Juli 2020. Survei dilakukan dengan 1.200 responden via telepon. Toleransi kesalahan kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Diketahui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, disebut-sebut pemasang baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani di kota yang kini ia pimpin. Setidaknya disebutkan ada 14 titik di mana baliho bergambar Ketua DPP PDI Perjuangan terpampang di sudut-sudut jalan. Saat dikonfirmasi, Gibran mengakui ikut memesan baliho bergambar Puan. Ia mengaku pemasangan baliho itu dilakukan atas instruksi dari PDIP sebagai partai yang mengusungnya di Pilkada Kota Solo 2020. Ia
Itu ada instruksi dari partai. Katanya usai meninjau Pasar Klewer bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Solo, Jawa Tengah pada Kamis 5 Agustus. Namun putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu enggan menyebut beberapa jumlah baliho bergambar Puan yang ia pasang. Enggak usah disebutkan, kata Gibran. Gibran lalu enggan menanggapi lebih lanjut pertanyaan wartawan terkait baliho Puan. Dia beralasan masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Ngurus COVID ngurus penanganan pandemi COVID dulu, katanya.